Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-ayah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kajian subuh ini kita bahas bab falah atau falihun atau muflihun, artinya orang yang beruntung. Di dalam Al-Quran begitu banyak makna orang yang beruntung. Kalau dalam bab muhasabah, yang disebut untung itu adalah orang yang ibadahnya setiap hari menambah dengan amalan-amalan sunnah. Itu artinya untung. Orang yang rugi hanya sekedar melaksanakan amalan-amalan fardu, karena diibaratkan modal itu adalah amalan fardu, sehingga kalau orang yang berjualan atau dagang seharian ia dagang ingin hanya kembali modal, berarti kan rugi tenaga, rugi waktu. Dan buat apa juga kalau jualan hanya menginginkan kembali modal. Sudah saja uangnya disimpan 100.000, duduk enak, insya Allah sampai sore pun utuh 100.000. Sehingga amalan fardu itu hanya modal. Kemudian yang kedua, kalau untung itu berarti menambah dengan amalan-amalan sunnah. Itu untung. Amalan-amalan sunnah itu bisa hubungan dengan Allah, bisa juga hubungan dengan sesama manusia. Contoh sederhana hubungan dengan sesama manusia. Menjawab salam itu wajib. Tetapi ketika Bapak Ibu memulai menyapa dengan mengucap salam, itu adalah sunnah kepada siapapun. Sehingga orang yang memulai menyapa dengan salam berarti dapat amalan sunnah. Siapapun orangnya. Kan kalau di kita, nukolot mah disapa tipayun kepada dari yang muda. Sehingga orang tua kadang-kadang gengsi untuk memulai menyapa. Atau di kantor, pejabat mah harus disapa terus, bukan menyapa. Kalau dalam hal amalan sunnah tidak ada tingkatan atau derajat. Siapapun yang memulai menyapa dengan salam berarti dapat amalan sunnah.
Itu sederhana. Dapatlah kita untung. Amalan sunnah itu hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua, contoh ketika Bapak Ibu masak sayur, amalan sunnah perbanyak airnya supaya bisa berbagi, minimal cai-caina wungkul itu minimal itu. Idza tabahta maraqatan fa aksir ma'aha, itu amalan sunnah hubungan dengan tetangga. Kalau Bapak Ibu masak sayur, maka perbanyak airnya, maksudnya supaya bisa berbagi. Berbagi itu kalau yang wajib adalah zakat, tapi ada infak, ada sedekah. Maka sedekah itulah berbagi dengan makanan. Itu juga amalan sunnah, dapat untung. Atau Bapak Ibu berbagi kebahagiaan. Salah satunya yang sering oleh penceramah disampaikan adalah at-tabasum sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Maka senyum juga bagian dari untung karena amalan sunnah. Tapi awas, ketika Bapak Ibu mau senyum harus cari lawan. Itu kalau tidak ada lawan bukan amalan sunnah, itu mah harus segera bawa ke dokter itu, ke psikiater. Jadi ketika mau senyum saja harus ada lawan, apalagi mau susah itu. Senyum saya berbagi kebahagiaan ada lawan, amalan sunnah itu. Sehingga selalu kalimat adzan yang dikumandangkan oleh muadzin ada ajakan hayya alal falah, yuk kita menuju keberuntungan. Jadi adzan muadzin yang dikumandangkan oleh muadzin itu selalu mengajak untuk untung, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan kemenangan, itu keuntungan itu. Kita lihat dalam Al-Quran yang disebut untung itu ternyata kalau dalam bab materi jual beli pasti yang disebut untung itu melebihi dari modal, yaitu bertambahnya modal. Berarti modal 100 dapat 110.000, 10.000 itulah disebut dengan untung. Itu kalau materi itu. Al-Quran membahasnya bukan hanya sekedar materi untung itu, tetapi pada perilaku. Kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan qad. Qad di situ menunjukkan supaya kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Usahanya juga harus kerja keras, berarti tekad dan niat yang kuat. Karena keuntungan itu tidak seperti sulap, bim salabim, abrakadabra, jelek jadi untung, tetapi butuh proses. Maka Al-Quran mengawalinya dengan lafaz qad, sungguh. Aflahal mu'minun, orang mukmin itu pasti akan beruntung. Itu. Tetapi keuntungannya di sini bukan materi. Apa keuntungannya?
alladzina yarisunal firdaus, ia akan mendapat warisan surga firdaus. Jadi dapat surga itu adalah keuntungan yang terbesar. Surganya surga tertinggi lagi, yaitu surga firdaus. Alladzina yarisunal firdaus, itu orang-orang yang dapat warisan surga firdaus. Siapa yang akan mendapat keuntungan besar, yaitu mendapat surga firdaus? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang sholat dilakukan secara khusyuk. Kunci Bapak Ibu khusyuk itu, kalau dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 152 dilakukan diawali dengan sabar. Sabar itu berusaha menahan padahal kita mampu melakukannya. Bapak Ibu, sholat dengan cepat itu pasti mampu, ya kan? Pasti mampu. Cepat, sekilat. Misalkan sholat subuh dilakukan 1 menit, bisa itu, bahkan lebih 1 menit. Ungkat tos. Mampu. Tetapi ketika orang itu ingin mendapatkan khusyuk, maka ia harus mengawalinya dengan sabar. Tahan, padahal kita mampu untuk cepat. Nahannya gimana? Berarti khusyuk di situ artinya sholat yang dilakukan dengan tenang, teratur, tidak buru-buru. Tenang, teratur, tidak buru-buru. Karena sholat itu pembawaannya ingin cepat selesai. Apalagi kalau Bapak Ibu sholat tarawih, ingin cepat selesai. Imam sholat tarawih itu yang bagus itu yang cepat atau yang lama? Bu, Pak, imam sholat tarawih ingin sholat imamnya bagus itu yang cepat atau yang lama itu? Yang cepat kan? Pasti itu pembawaan kita ingin cepat selesai. Makanya ada kisah, ada seorang laki-laki sholat, dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat selesai sholat, assalamualaikum, menghadap kepada Rasul. Kemudian kata Rasulullah, farji', ulangi sholatmu. Farji' sholataka walam tusalli, ulangi sholatmu karena kamu itu belum sholat. Ulangi lagi sholat, salam menghadap lagi, ulangi lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Menghadap lagi, kata Rasulullah, ulangi lagi, kamu belum sholat. Kira-kira kalau bapak ibu sholat, dilihat oleh ustadz, kemudian setelah selesai suruh ngulang, marah atau tidak itu? Pak, bu, ulangi sholatnya, bapak ibu belum sholat, kita kan marah nggak itu? Marah pasti itu. Tapi ini laki-laki di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan, kalau begitu ya Rasul, ajari saya bagaimana supaya saya sholatnya benar dan baik. Rasulullah kemudian mengajarkan, kalau kau mau baca ayat silahkan baca yang kau anggap mudah. Di Rasulullah
dalam persoalan membaca surat atau ayat tidak jadi masalah panjang pendek, Pak. Yang jadi masalah itu kita biasa pendek ketika diimami oleh yang panjang itu. Yang jadi masalah kitanya itu. Hadisnya mah bener, yang pendek silakan pendek, tapi ketika suatu saat imamnya panjang tongewa kak nu panjang. Itu karena yang panjang pun tidak pernah komen kepada yang pendek gitu. Silakan faqra'u ma tayassara min, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bapak Ibu baca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat itu apa yang Bapak Ibu anggap mudah. Untung ayatnya di Al-Muzammil itu begitu. Coba kalau Bapak Ibu mengikuti sunnah Rasul, tekstual hadis, ada 3 bacaan sholat itu. 1 ada bacaan pendek, sedang, dan panjang. Sholat apa yang bacaan pendek? Maghrib. Sunnah Rasul itu. Maghrib itu sunnahnya pendek. Jadi maghrib itu pendek, Ibu. Mata lihat saja kalau Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat maghrib itu pendek. Ukurannya gimana? Ya ukuran kita mah at-takasur ke bawah. Itu maghrib itu. Alhaakumut takasur sampai qul a'udzu birabbin nas. Sehingga boleh Bapak Ibu pilih, oh yang bestseller sajalah apa? Al-Kautsar, Al-Asr, Falak Binas, Al-Ikhlas. Sudah 5 itu. Itu yang bestseller itu kan. Boleh silakan. Yang kedua ada bacaan sedang. Bahkan kalau bacaan pendek itu, kalau dalam di kitab itu Nailul Autar itu bukan dari mulai at-takasur, tapi dari ad-duha ke bawah. Ad-duha ke bawah terus saja, atau semisal ayat itu. Kalau di Al-Baqarah berarti mengambilnya kira-kira kalau ad-duha berapa ayat, Al-Baqarah berapa ayat. Itu. Kemudian ada bacaan sedang. Bacaan sedang itu kapan? Isya, duhur, asar. Bacaan sedang. Gimana? Di kitab Nailul Autar itu dari mulai ad-duha sampai an-naba, atau an-naba sampai ad-duha, atau semisal dari itu. An-naba berapa ayat Bapak Ibu? 40, ya kan? 40 ayat. Kalau akan mengambil Al-Baqarah berarti 40 ayat. 40 ayat. Nah, itu baru bacaan sedang 40 ayat. Belum panjang. Kalau subuh itu sunnahnya bacaan panjang. Wa Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Makanya kenapa di sholat subuh itu dalam Al-Quran disebut Qur'anal fajri. Ini Syekh Qurtubi menafsirkannya. Karena jumlah rakaat sholat subuh itu pendek, yaitu 2 rakaat. Berarti yang menghiasinya supaya panjang itu bacaan Al-Quran. Makanya disebut Qur'anal fajri. Quran. Itu alasan bacaan subuh panjang. Yang kedua, mashhuda. Kenapa sunnah bacaan subuh itu panjang? Karena disaksikan oleh para malaikat. Itu. Yang ketiga, kenapa bacaan subuh itu panjang?
Karena orang-orang yang sholat subuh itu sudah dalam kondisi fresh, bangun tidur. Itu. Jadi kalau sholat subuh masih ngantuk, berarti ada yang salah tidurnya itu. Atau hobi atau apa ini. Kalau sholat subuh masih ngantuk itu. Kalau orang santri menyebutnya Abu Naun itu. Abu Naum, ayahnya, bapaknya tidur itu. Fresh, seger. Yang keempat, alasannya kenapa sholat subuh bacaannya panjang, sunnah. Ini untung ini. Karena jamaah subuh itu jamaah hebat, jamaah pilihan. Tidak semua orang bisa untuk melakukan sholat berjamaah subuh. Makanya Ibnu Taimiyah mengukur kemajuan masjid itu, kemajuan umat Islam simbolnya di masjid. Bukan sholat maghrib, bukan sholat isya, tapi sholat subuh. Tahapannya dua, ukuran maju itu. Kira-kira kapan di Masjid Al-Ikhlas ini sholat subuh jamaahnya seperti sholat Jumat? Itu kata Ibnu Taimiyah itu. Kira-kira kapan Pak, Bu? Sholat subuh jamaahnya seperti sholat Jumat. Kira-kira kalau sholat Jumat penuh nggak ini? Penuh. Muat nggak? Nggak muat ya? Penuh sekali. Setelah berhasil, hebat, jamaah subuh jamaahnya seperti sholat Jumat. Target yang kedua, kapan sholat subuh jamaahnya seperti sholat dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa sholat id itu di lapang? Secara hitungan jamaah muat nggak ini masjid? Sholat id nggak muat, makanya pindah ke lapang. Jadi kapan, tahun berapa kira-kira sholat subuh jamaahnya seperti sholat id? Kata Ibnu Taimiyah, itu kemajuan umat Islam simbolnya itu. Tetapi walaupun dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, sekarang sudah mulai sholat subuh itu jamaahnya dibandingkan dengan tahun-tahun lalu itu luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke kampung-kampung, kadang sholat subuh itu bukan dongeng. Nu adzan aki, qomat aki, makmum aki, imamna aki, jamaahna mung aki. Sanes dongeng kita teh. Sanes dongeng. Jadi jamaahnya kalau di kota, wallahu alam, kalau dulu kegiatan agama di kampung itu lebih hebat. Kalau sekarang malah dibalik. Di kota itu sekarang itu. Jamaah subuh itu aki-aki unggul itu. Aki-aki lumayan itu. Tidak pernah ada dua saf, nggak pernah. Paling satu saf juga nggak penuh. Sakinten satu saf tidak penuh. Tapi kalau sudah nuadzan aki, qomat aki, makmum aki, imam aki, berarti jamaah subuh hanya satu orang. Nah itulah berusaha sehingga generasi ke generasi Bapak Ibu, bukan hanya kita yang akan memakmurkan masjid ini, tetapi generasi berikutnya juga harus kita sedikit demi sedikit gitu. Karena khawatir kalau ke depan masjid ini tidak ada yang ngisi, bisa jadi masjid ini akan dirubah menjadi pertokoan nantinya. Kalau tidak ada yang ngisi itu, atau menjadi puing-puing nantinya. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak pernah terjadi itu. Nah, orang yang beruntung yang pertama adalah dilakukan sholat itu dengan khusyuk. Kapan? Ada 3 waktu.
Salat khusyuk itu sebelum, saat, setelah. Kalau sebelum bagaimana supaya khusyuk? Kalau sebelum supaya khusyuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan informasi kepada para sahabat. Kata Rasul, maukah saya tunjukkan ada 3 amalan yang amalan ini jika kita lakukan maka pahalanya kita akan dapat 2. 1, menghapus dosa. Yang kedua, mengangkat derajat kita. Dosa dihapus, derajat kita diangkat. Kan dalam Quran surah Al-Waqiah ada kalimat ayat khafidatur rafi'ah. Allah begitu sangat mudah dengan kekuasaannya pada saat hari kiamat nanti membagi manusia itu ke dalam 2 golongan. 1 golongan khafidah, golongan yang hina, na'udzubillah. Yang kedua golongan yang diangkat derajatnya, seperti Bapak Ibu ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Apa amalannya yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat manusia? 1, ini amalan khusyuk, supaya khusyuk. Yang pertama ini, isbagul wudu'i alal makarih. Bapak Ibu biasakan sempurnakan wudu walaupun cuacanya dingin. Jangan buru-buru. Terutama rukun-rukun wudunya 1 pun jangan sampai tertinggal. Dan sunnahnya kita lihat singkat saja. Sunnah wudu yang pertama adalah membaca bismillah. Sunnah. Sebelum bismillah itu bisa juga setelah bismillah ada rukun yang pertama, yaitu niat. Atau bismillah dulu boleh, niat dulu juga boleh. Tapi para ulama bismillah kemudian baru niat. Niat rukun. Kemudian ada sunnah lagi, mencuci kedua telapak tangan di sela-sela. Bukan hanya begitu, tapi masuk di sela-sela. Itu sunnah. Yang kedua, yang ketiga berarti amalan wudunya supaya sempurna. Madmadah, berkumur. Berkumur itu masukkan air ke dalam mulut, berkumur. Yang keempat, sunnah lagi, istinsyak dengan istinsar. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan. Itu bukan napel kencai di panggambung, bukan menempelkan air. Kan kebanyakan itu kurang sempurna. Masuk. Yang kedua, istinsyar. Istinsyar itu mengeluarkan air dengan tangan kiri dari dalam hidung. Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kanan, keluar kiri. Baru masuk rukun kedua, membasuh muka. Yang sebut muka itu batasnya atas kening ini, bawah dagu, samping kanan itu dekat lubang telinga, samping kiri juga sama, dekat lubang telinga. Sehingga Bapak Ibu wudu itu harus kena semua. Makanya kenapa sunnah dengan kedua tangan,
Karena kalau satu tangan itu tidak sampai. Jadi putarnya luar biasa. Tapi kalau dengan dua tangan praktis. Nah, itu kan. Nah, itu. Wudu. Sehingga jangan sampai kening tidak ada. Atau dagu tidak. Atau sampai sini saja. Berarti kurang sempurna. Sampai sini batasnya. Itu membasuh muka. Kemudian rukun yang kedua, membasuh kedua tangan. Kalau Bapak Ibu tekstual memahami ayat Al-Maidah ayat 6 yang sebut tangan itu dari mulai sini, ujung jari sampai sikut. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau wa aydiyakum tangan sampai sikut. Berarti masuk, putar. Begitu pula begini. Itu kalau teks ayat dari mulai ujung jari sampai sikut. Kalau Bapak Ibu mengambil pemahaman dari ulama tafsir yang kemudian diambil oleh ulama fikih, maka ilahnya itu ada yang mengartikan kalau ilah ghoyah mulai dari ujung jari, kalau ilah ma'a itu mulainya boleh dari sikut dulu. Lebih kuat mana? Kalau teks ayat itu lebih kuat dari ujung jari sampai sikut. Makanya ilah. Kalau ilah itu sampai berarti. Sunnahnya lebih kan sedikit. Jadi kalau ibu pakai cincin, maka berarti cincin itu hukumnya ketika wudhu wajib digoyang. Kalau pakai cincin. Sunnah dicabut, wajib digoyang, sunnah dicabut. Itu ketika Bapak Ibu pakai cincin atau jam tangan. Itu isbagul wudu'i alal makarih, tangan. Kemudian rambut, kepala, rukun yang keempat. Yang sebut mengusap kepala itu membasahi telapak tangan, tempel, geser. Kalau ibu bapak memahami ayatnya wamsahu biru'usikum sebagian, berarti basahi, tempel, geser sebagian. Kalau memahaminya dengan seluruh, berarti tarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Kalau seluruh, kalau seperempat berarti segini, boleh geser depan, boleh samping kanan, boleh samping kiri, boleh belakang. Silakan, itu adalah choice. Jadi bukan begitu. Itu mengopiok namanya. Nah, itu. Ya karena kan kelihatan begitu. Kemudian telinga, yang sebut untuk mengusap telinga itu jari telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari ke daun telinga. Jadi sanes kieu eta mah ngajewer. Supaya apa? Kata Rasulullah sebelum sholat supaya dapat khusyuk, mulai dulu dari wudhu, sempurnakan. Baru kemudian membasuh kaki. Nah, membasuh kaki itu adalah harus dibasuh, bukan dikerante kieu gosok-gosok tos. Eta mah ngabaseuhan namina. Tapi yang namanya basuh itu harus itu. Makanya itulah di keran itu biasanya kalau tidak ada tempat duduk, ada tempat untuk itu kaki atau ada pegangan. Kenapa? Memberikan fasilitas untuk membasuh kaki bagi yang punya perut.
Kalau yang punya perut, lumayan itu membasuh kaki itu. Rada kagajel ku perut itu. Makanya harus ada pegangan itu. Atau duduk. Atau kalau nggak duduk berarti ada tempat untuk kaki itu. Rada tinggi biasanya kalau di beberapa mesin ada stainless itu yang digitukan, atau bisa juga bata atau lah gitu. Yang penting agak naik sedikit. Memang enaknya mah duduk gitu. Karena yang punya perut mah agak perjuangan gitu. Selesai wudhu, sunnah menghadap kiblat, doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Maka wudhu seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah as-samaniyah. Allah akan bukakan pintu-pintu surga, 8 pintu surga. Silahkan Bapak Ibu, kata Rasulullah, pilih mau pintu surga yang mana kita akan masuk. Itu keuntungan bagi orang yang wudunya sempurna itu. Itu yang pertama. Sebelum sholat. Sekarang bagaimana supaya khusyuk ketika sholat? Ada yang mengatakan kuncinya 1. Tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tenang sebentar. Ukurannya 1 kali bacaan tasbih. Ada juga yang mengatakan tumak ninah itu tenang, teratur, tidak buru-buru. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalimat Allah berpaling kepada siapa? Bagi orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Kita sholat dekat pada Allah, keinginan, tapi Allah sendiri berpaling, kan rugi. Kita sholat dekat pada Allah, tapi Allah berpaling, rugi. Kenapa? Tidak menyempurnakan ruku. Bagaimana ruku yang sempurna itu? Ketika saat Bapak Ibu ruku, kalau tangan di bawah lutut pasti terlalu condong ke bawah. Contoh, kalau seperti ini pasti begini, kurang sempurna. Kalau di atas lutut berarti yeti nonggeng ti, kecuali nu nyeri cangkeng itu mangga itu mah itu harus pas di atas lutut dan tangannya lurus, ininya juga kepalanya lurus. Rasulullah uji cobanya dengan menyimpan gelas di sini di punggung berisi air. Kalau tidak jatuh berarti sujud kita sudah, ruku kita sudah sempurna. Sama dengan ketika Bapak Ibu biasanya kalau belajar nyupir, sok nyimpen gelas di dashboard, ya kan? Kalau gelas itu atau ini air tidak jatuh berarti nyupirnya sudah lembut. Tapi kalau dashboard kemudian air ini jatuh berarti nyupirnya masih kasar. Ketika di atas lutut tapi ininya tidak lurus, tangga teuing. Jangan sampai kita ruku tapi Allah berpaling. Karena sebab apa? Karena sebab ruku kita tidak sempurna. Kemudian yang kedua, Allah berpaling. Kenapa? Sujud kita tidak sempurna. Jadi ketika sudah i'tidal, yang sebut i'tidal itu berdiri tegak lurus. Kembali seperti ini. Sami'allahu liman hamidah, itu berdiri tegak lurus kembali. Turunnya ada 2 hadis. Kalau Bapak Ibu masih mampu
boleh turun lutut dulu. Kalau masih mampu. Kalau lututnya bermasalah, boleh tangan dulu. Malah kalau lututnya bermasalah kadang perjuangan. Aduh, itu jangan sampai keluar aduh. Nah itu. Sujud, rukun sujud itu ada 7. 1, wajah harus nempel ke lantai. Yang kedua, ini tangan kiri, kanan dan kiri. Itu dihitungnya 2, berarti 3. Yang keempat, lutut kanan, lutut kiri, dihitungnya 2, berarti 5. Yang keenam dan ketujuh, jari-jari semua disunnahkan untuk menghadap ke kiblat semuanya, tidak diselonjorkan. Jangan sampai sujud seperti seekor dog, kata Rasulullah. Bagaimana? Ininya tidak diregangkan tapi seperti ini. Nah, itulah khusyuk ketika saat sholat. Matek tumakninah itu tempatnya ada 4. 1 saat ruku, 2 saat i'tidal, 3 saat sujud, yang keempat saat duduk di antara 2 sujud. Itu khusyuk. Salah satunya adalah kuncinya tumakninah. Kalau Imam Ghazali ada 8 syarat ketika akan khusyuk itu. Kalau mengambil Imam Ghazali, seorang tasawuf itu, sufi dia. Apa 8 syarat untuk khusyuk itu? Kata Imam Ghazali, 1, husnul qiraah. Usahakan bacaannya bagus. Bagus di situ minimal makharijul huruf. Makharijul huruf itu keluarnya huruf, kemudian ada panjang pendek. Terutama bacaan ayat Quran surah Al-Fatihah yang menjadi rukun. Mata keuntungan bagi Bapak Ibu yang sholat berjamaah itu, untungnya kalau bacaan Al-Fatihah kita, mohon maaf, kurang sempurna, ketika sholat berjamaah itu untung. Karena bacaan imam. Itu untungnya itu. Apalagi kalau Bapak Ibu mengambil pendapat Abu Hanifah. Tanpa harus membaca apapun. Itu bagi misalkan ada orang yang tidak hafal bacaan-bacaan sholat. Dari mulai Fatihah sampai bacaan yang lain, tidak hafal. Saya sarankan untuk selalu berjamaah. Kenapa? Bacaan imam, bacaan makmum juga. Itu Abu Hanifah itu. Kalau dia sholat sendiri, Al-Fatihahnya nggak bisa, nggak sah. Tapi kalau sholat berjamaah, insya Allah. Maka saya sarankan bagi yang belum bisa baca Fatihah, itu lebih bagus sholatnya berjamaah. Supaya kita mengambil pendapat Abu Hanifah, bacaan imam juga bacaan makmum. Cukup saja mengikuti gerakan imam. Itu yang pertama, husnul qiraah. Yang kedua, tartibul arkan. Tertibkan rukun-rukun salat. Contoh, salah satu rukun salat itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu lafaz kalimat Allahu Akbar. Rukun itu. Kalau Bapak Ibu salat langsung tidak Allahu Akbar, tidak sah. Allahu Akbar. Kalau mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Tapi kalimat Allahu Akbar itu hukumnya wajib, harus, karena itu rukun. An-nutku
Allahu Akbar itu harus diucapkan minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Kan ada sholat tanpa Allahu Akbar, harus minimal Allahu Akbar, minimal terdengar oleh diri sendiri. Kalau mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Itu takbiratul ihram. Berdiri, sholli qa'iman, salat Bapak Ibu dengan cara berdiri, karena berdiri adalah rukun. Fa illam tastati' qu'udan, kecuali kalau Bapak Ibu tidak mampu untuk berdiri, duduk. Kalau tidak mampu berdiri, berbaring. Tidak mampu berbaring, disolatkan. Kan gampang itu. Ya, milihnya. Jadi jangan sampai kita mampu berdiri, sholatnya duduk, berarti tidak sah. Kenapa? Orang tidak, kita mampu berdiri tapi duduk. Kenapa? Malas, saya ingin duduk. Nah, kecuali di dalam sholat sunnah ada hadis yang membolehkan untuk sholat sambil duduk, tetapi tetap pahalanya setengah daripada yang berdiri. Jadi kalau Bapak Ibu sholat sunnah, itu hadis ada yang membolehkan untuk sambil duduk. Misalkan sholat tarawih, Bapak Ibu boleh duduk itu, karena sholat tarawih sholat sunnah. Walaupun Bapak Ibu mampu untuk berdiri, tapi resikonya pahalanya setengah. Kira-kira pahalanya ingin setengah atau ingin full? Kalau full berarti harus berdiri. Itu. Maka ada yang melaksanakan kan ketika sholat sunnah, ya mampu berdiri tapi duduk saja. Berarti menginginkan pahalanya untuk dapat setengah, nggak apa-apa itu. Itu khusyuk. Yang pertama, tartibul arkan. Tertibkan rukun-rukun. Ada yang 13, ada yang 14, ada yang 17. Silahkan rukun sholatnya. Yang penting tertib itu. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, supaya kita khusyuk syaratnya hudurul qalbi, berusaha menghadirkan Allah dalam hati, pikiran kita, hati kita, sebagaimana yang dikehendaki oleh ayat Quran surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dikiaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kalau saya menyebut rumah si A, kira-kira pikiran Bapak Ibu, hatinya itu konsentrasinya ingat ke rumah siapa? Ke rumah si A kan? Nah, Allah kehendaki khusus pada Allah, tidak menyebut rumah. Kalau rumah kan pasti Bapak Ibu buyar pikirannya, rumah siapa? Tapi kalau rumah si A terbayang satu rumah. Hudurul qalbi, berusaha menghadirkan Allah dalam hati kita. Ini berat juga ini. Allahu Akbar. Aduh, itu uang dihandap bantal itu. Nah, di bawah bantal ternyata itu masih buyar itu. Nggak apa-apa, pelan-pelan, tahap demi tahap. Yang keempat, at-tafahum. Kalau ingin naik syarat khusyuknya, kata Imam Ghazali, bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami apa yang dibaca. Minimal pemahaman itu lewat terjemah. Minimal itu pemahaman bagi pemula lewat terjemah, itu minimalnya itu. Kalau tingkatan kedua sudah lewat tafsir atau lewat syarah dalam hadis itu, yang bantuannya nanti bahasa Arab dan kawan-kawannya. Minimal bagi pemula lewat terjemah saja dulu. Yang kelima, at-ta'zim. At-ta'zim apa? Mengagungkan Allah. Allah yang maha. Kita di hadapan Allah ke saat sholat kecil, rendah, sehingga tinggalkan seluruh status sosial atau gelar-gelar yang mengakibatkan kita merasa diri hebat. Diri kita sangat kecil, sangat rendah di hadapan Allah.
Itu yang kelima. Yang keenam, al-haya'u. Syarat khusyuk itu kita merasa malu. Syukur kita kepada Allah itu sedikit sekali dibandingkan nikmat Allah. Nikmat Allah itu terus itu, walaupun ibadah kita kurang, tapi Allah terus beri nikmat. Alhamdulillah itu. Allah tidak pernah menaruh kebencian kepada seseorang. Ketika seseorang minta ampun, tobat, Allah ampuni. Ketika seorang malas pun ibadah, kadang Allah beri. Coba kalau Allah melihat, si eta memalas, ulah dipasian. Allah tidak seperti makhluk kita. Kalau kita kan memberi itu kadang pula pilih. Ke si A, si B itu. Kadang pula pilih. Yang ketujuh, al-haibah. Konsentrasi. Bagaimana kalau Bapak Ibu mengambil pendapat Imam Malik, konsentrasi menghadap sholat itu ke depan. Ke depan. Kalau Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad Ibnu Hambal di tempat sejauh tempat sujud. Rada tunduk. Ketika ruku, yang dilihat jari-jari. Ketika duduk, sejauh jari telunjuk. Itu kata Imam Syafi'i itu. Tapi ke depan boleh. Makanya Rasulullah ketika sahabat meriwayatkan, Rasulullah ketika membaca dalam sholat itu bukan dalam hati tapi an-nutku, diucapkan, dilafadzkan, minimal terdengar oleh diri sendiri. Kenapa? Rasulullah terlihat jenggotnya bergerak sebagai tanda bahwa Rasul membacanya bukan dalam hati. Yang terakhir, kedelapan, syarat khusyuk itu adalah ar-roja, optimis bahwa sholat kita pasti akan diterima. Tetapi optimis itu jangan terlalu pede, harus memenuhi syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukunnya kita penuhi, insya Allah. Itu baru 1-2 ayat yang saya sampaikan. Tanda orang yang beruntung adalah yaitu orang yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Saya kira itu ada yang belum jelas. Eces, alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja, mudah-mudahan kita mendapat keuntungan dengan mendapat surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, diiringi dengan keberkahan. Untuk menambah keberkahan pada pengajian ini, kita sama-sama tutup pengajian ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.